Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan in-house training. Yang dalam kesempatan ini kita akan mengambil materi tentang profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya, marilah kita untuk kegiatan IHT ini demi runtutnya acara. Nanti acara ini akan dimulai dengan doa oleh Bapak Junaidi. Kemudian yang selanjutnya materi oleh Bu Fatmayanti. Dan selanjutnya akan kita buka dengan session tanya jawab. Oleh karenanya, untuk menyingkat waktu kepada Pak Junaidi, MPD dipersilakan. Terima kasih Pak Titis, Ibu narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu peserta in-house training yang saya hormati. Untuk mendapat berkah dari Allah SWT, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Pak Junaidi. Semoga kegiatan kita lancar dalam bimbingan Allah SWT. Waktu selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Fatmayanti untuk menyampaikan materi dalam in-house training ini. Dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memberikan materi pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Randa Fatmayanti, pengawas dari SMK Negeri 1 Kebun Tebu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yaitu profil pelajar Pancasila. Untuk itu kepada Bapak Moderator dipersilakan untuk men-share. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Untuk kita lebih mengetahuinya apa itu profil pelajar Pancasila, maka kita harus dulu definisi dari profil pelajar Pancasila itu. Di mana definisi dari profil Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Nah, Pancasila ini adalah merupakan tujuan dari pendidikan nasional kita. Nah, kemudian profil Pancasila ini memiliki terdiri dari 6 dimensi dengan gambaran elemen-elemennya di masing-masingnya dimensinya. Silakan lanjut, Pak. Nah, dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini diharapkan bahwa setiap peserta didik harus menunjukkan bahwa dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kemudian berkebinekaan global.
berkebinekaan global itu pelajar diharapkan memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai presentasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, di sini diharapkan dengan adanya kebinekaan. Jadi, di sini diminta adalah persatuannya, mencirikan bahwa walaupun kita Indonesia berbeda-beda budaya, tetapi tetap satu. Saling menghargai, saling menghormati dalam dalam kebinekaan secara global. Kemudian yang ketiga Pak Yuli, itu mandiri. Nah, di sini pelajar Indonesia memiliki prakasa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan refleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Di sini maksudnya adalah bahwa pelajar Indonesia itu dituntut bisa mandiri, bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Lanjut, Pak. Kemudian yang keempat, profil pelajar Pancasila itu adalah bergontong royong. Nah, di mana pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan untuk mampu berkolaborasi dengan suka agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Kemudian pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang yang ada di sekitarnya yang dapat memberi manfaat dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, hal-hal yang dilakukan pelajar Indonesia. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Di sini diharapkan bahwa pelajar Indonesia itu harus bisa berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik. Kemudian dapat dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Jadi di sini diharapkan bahwa pelajar Indonesia itu mampu memproses informasi serta gagasannya dan serta bisa menganalisa dan mengevaluasi, kemudian bisa merefleksikan pemikirannya dalam proses berpikir. Dan yang kreatif. Di sini diharapkan pelajar Indonesia itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif, independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, di sini diharapkan pelajar Indonesia itu betul-betul bisa menghasilkan suatu karya yang orisinal sehingga dia bisa luas dalam mengaktualisasikan dirinya dalam menemukan alternatif dan solusi dalam permasalahan. Jadi di sini harapannya ke depan setiap peserta didik itu harus mencerminkan jiwa Pancasila, di mana keenam komponen ini harus selalu dimiliki. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa di Bapak Ibu yang mau ditanyakan pada Bapak Ibu, silakan bertanya. Baik Bu Fatma, dari 6 dimensi ini, adakah di antara dimensi-dimensi itu yang lebih penting dikuasai oleh peserta didik atau mereka dalam posisi setara dari ke-6 dimensi ini? Terima kasih Bu.
Oke, mungkin ada yang lain selain Dari Pak Junaidi? keenam dimensi. Oh, langsung Bu Fatma ya, monggo. Langsung saya jawab ya Pak. Oke, siap. Karena audiennya sedikit, langsung dijawab aja. Keenam dimensi ini Pak saling berintegrasi Pak. Jadi tidak bisa satu pelajar itu mencerminkan satu komponen saja, kemudian satu pelajar yang lain mengkomponen lain. Tidak, dia saling berkolaborasi di dalam, harus terbentuk di dalam diri peserta didik. Itu Pak. Enggak, maksud saya ada tidak hierarkinya, Bu? Jadi apakah beriman itu nomor 1, kemudian berkaitan dengan nomor 2, atau mereka 6 dimensi ini setara sifatnya? Terima kasih. Oh, begini Pak, kalau kita mau memfokuskan, pertama itu adalah peserta didik itu harus yang pertama betul adalah dia harus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena setiap anak kalau sudah dia beriman, berakhlak, untuk bernalar kritis, untuk bermandiri, untuk berkebinekaan, dan bergontong royong, kreatif, itu sudah bisa mencermin Pak. Karena dari akhlak itu yang menentukan. Itu yang paling utama adalah beriman dan berakhlak mulia. Itu. Dengan kata lain, apabila dimensi pertama sudah terpenuhi, secara otomatis semua dimensi akan terpenuhi, gitu Bu ya? Iya Pak. Baik, terima kasih Bu. Dilanjut. Ada lagi yang Moderator. Monggo, untuk yang lain selain Pak Junaidi, ada lagi? Pak Johan? Oke, kelihatannya bagaimana Bapak Ibu? Kelihatannya belum ada. Sehingga pada ini saya bisa disimpulkan bahwa profil Pancasila itu adalah siswa yang memenuhi 6 komponen, di mana kalau misalnya di satu komponen yang berakhlak mulia sudah terpenuhi, insya Allah yang 5 komponen sudah bisa mengikutinya. Karena dasar dan dari karakter anak-anak itu adalah iman dan akhlak mulia. Itu saja pada kesempatan ini, materi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma yang setelah menyampaikan materi, menyajikan materi ini, termasuk asisten sorotnya Pak Yulianto yang telah memfasilitasi, Bu Fatma, Pak Junaidi yang telah bertanya, dan kita semua di kelompok 3 yang sudah berpartisipasi aktif. Semoga diskusi ini bisa menjadi tempat kita belajar untuk selanjutnya kita nanti bisa menerapkan kegiatan IHT di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu untuk diskusi IHT pada konteks kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira waktu sudah tidak mungkin lagi, kita anggap cukup, dan marilah untuk diskusi ini kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.